Setelah peristiwa G30S pada tahun 1965, Blitar Selatan menjadi salah satu basis persembunyian sisa-sisa anggota PKI yang melarikan diri dari upaya pembasmian oleh pemerintah. Antara tahun 1965 hingga 1967, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia, Jawa, Bali, Sumatera, hingga Aceh. Namun, beberapa anggota PKI berhasil melarikan diri ke Jawa Timur, terutama ke wilayah Blitar Selatan. PKI membentuk beberapa pangkalan operasi yang dikenal sebagai Komando Proyek Kompro, seperti Kompro di Semeru Selatan, Malang Selatan, Gunung Kendeng, hingga Blitar Selatan. Wilayah Blitar Selatan dipilih karena medahnya yang sulit dijangkau, berbukit-bukit, tandus, dan memiliki banyak gua yang ideal untuk persembunyian. Selain itu, PKI memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang terbelakang dan sisa pengaruh komunisme sejak pemilu tahun 1955 untuk memprovokasi warga agar bergabung PKI di Blitar Selatan, melakukan sabotas dan teror terhadap warga, serta berencana melakukan perang terbuka dengan ABRI. Tindakan ini dikenal sebagai kebangkitan PKI Gaya Baru. Menanggapi ancaman ini, pada tahun 1968 pemerintah mengerahkan 5.000 pasukan dari Kodam Brawijaya, terdiri dari 6 batalion dan 3.000 milisi dengan dukungan warga serta Banser. Operasi ini dikenal dengan nama Operasi Trisula. Daerah tersebut mempermudah gerombolan PKI untuk mempengaruhi warga setempat dengan berbagai iming-imingan. Melihat keberhasilan komplotan PKI di Blitar Selatan, kelompok-kelompok PKI lain yang tersebar di Jawa Timur segera merapat ke wilayah tersebut. Pada pertengahan tahun 1967, gerombolan PKI ini merencanakan untuk mengkomuniskan daerah Blitar melalui program PKI Gaya Baru dengan berbagai tahapan. Tahapan tersebut mencakup mempengaruhi warga agar mendukung ideologi komunis, menjamin keamanan bagi para pelaku kejahatan, serta menciptakan kader-kader militan. Kader militan ini memiliki beberapa tugas penting seperti mengumpulkan suplai logistik, menyembunyikan tokoh-tokoh PKI dari kejaran ABRI menjadi kurir dan petunjuk jalan, serta mencari informasi dan memberikan laporan jika ada pergerakan pasukan ABRI. Setelah dirasa semuanya aman, pimpinan PKI termasuk Rewang memerintahkan untuk menunggu waktu yang tepat guna melakukan perlawanan atau balas dendam terhadap ABRI dengan mengumpulkan kekuatan. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat keamanan, aksi-aksi kejahatan berupa perampokan dan penculikan yang terjadi di Jawa Timur terkait erat dengan sisa-sisa gerakan PKI setelah peristiwa G30S. Dalam tulisan Windu Yusuf di tirto.id yang berjudul Operasi Trisula digelar TNI untuk bangkitkan sentimen anti-komunis, dijelaskan bahwa terjadi ketidaksepakatan di antara kader PKI. Di satu sisi, ada yang memilih bersabar sambil mengumpulkan kekuatan, sementara di sisi lain ada yang melakukan pergerakan radikal. Akibatnya, terjadi penculikan, penyergapan aparat, hingga pembunuhan di beberapa wilayah. Di Jawa Timur, seperti pembunuhan Kiai Tasripin di Bojonegoro, pembunuhan Kepala Desa Sunan di Tuban, dan pembunuhan Kiai Abdul Fattah, salah satu anggota DPRD. Sepanjang awal tahun 1968, kader PKI Gaya Baru ini juga melakukan perampokan senjata. Tercatat antara bulan Februari hingga Juni tahun 1968, gerombolan PKI berhasil merampas 12 pucuk senapan, 10 pucuk stun, serta membunuh beberapa orang, baik dari aparat maupun polisi. Semua perampokan dan pembunuhan ini terjadi di wilayah Kandangan, Tulungagung, Surabaya, Lumajang, dan terutama di Blitar Selatan. Selain itu, mereka juga melakukan aksi sabotase seperti pemutusan jaringan telepon dan perusakan rel kereta api. Dengan berbagai tindakan kriminal ini, PKI Gaya Baru di Blitar Selatan merencanakan pemberontakan besar dan balas dendam secara terbuka di wilayah Jawa Timur. Rencana ini perlahan tercium oleh warga setempat yang kontra terhadap PKI hingga akhirnya diketahui oleh pemerintah dan ABRI pada awal tahun 1968.
organisasi Nahdlatul Ulama NU cabang setempat melaporkan kondisi ini kepada Pangdam 8 Brawijaya, Majen Muhammad Yasin. NU menduga bahwa biang dibalik aksi kriminal ini adalah sisa-sisa gerombolan PKI. Dalam memoarnya berjudul "Saya Tidak Pernah Meminta Ampun" kepada Soeharto, Muhammad Yasin menyatakan bahwa penumpasan PKI yang telah berlangsung selama 2 tahun tidak bisa dilanjutkan begitu saja karena berisiko menimbulkan kekacauan. Untuk membuktikan kecurigaannya, Anil mengirimkan 500 personel Banser ke daerah Malang Selatan hingga Blitar Selatan. Terbukti, para personel Banser menemukan banyak orang-orang baru yang mencurigakan di wilayah tersebut. Di sisi lain, ABRI juga segera melakukan penyelidikan dan mengirim intelijen ke Blitar. Hasil penyelidikan tersebut membuktikan bahwa ada gerakan komunisme yang masif di wilayah itu. Oleh karena itu, ABRI melancarkan operasi khusus untuk menumpas sisa-sisa PKI di Jawa Timur yang dikenal dengan nama Operasi Trisula. Operasi ini dimulai pada 1 Juni tahun 1968 oleh Kodam 8 Brawijaya. 5.000 personel militer yang terdiri dari 6 batalion dan 3.000 milisi. Pasukan ini segera menyerbu dan menumpas sisa-sisa PKI di Blitar Selatan. Dengan kekuatan tersebut, PKI harus bersiap menghadapi kekuatan militer ABRI. Pangdam 8 Brawijaya, Majen Muhammad Yasin, membentuk Satgas Trisula. Pada 18 Mei tahun 1968, operasi ini melibatkan Komando Udara, Kepolisian Jawa Timur, dan satuan-satuan lainnya untuk memastikan penumpasan sisa-sisa PKI berjalan efektif. Bahkan, pasukan RPKAD Resimen para Komando Angkatan Darat dan TNI diterjunkan untuk membantu kelancaran operasi ini. Operasi Trisula dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru sebagai upaya untuk memperbesar isu kebangkitan PKI serta menumbuhkan ketakutan terhadap komunisme. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Jawa Timur dan ratusan anggota Banser saling bahu-membahu membantu kelancaran operasi ini. Memasuki tanggal 1 Juni tahun 1968, Operasi Trisula resmi digelar untuk menumpas sisa-sisa PKI Gaya Baru. Langkah pertama dalam operasi ini adalah Operasi Pagar Betis, yaitu dengan menutup akses keluar dari arah barat, utara, dan timur sambil mencari sasaran operasi. Operasi ini dikomandoi oleh Koramil dan warga setempat. Setelah situasi dirasa aman dan lokasi sasaran diketahui, militer melanjutkan dengan langkah kedua, yaitu Operasi Penghancuran. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kolonel Witarmin dengan 5.000 pasukannya. Kolonel Witarmin membagi operasi penghancuran menjadi 3 bagian yang dilakukan secara bersamaan: operasi tempur dengan kelompok penutup dan pengilas, operasi intelijen untuk memata-matai gerakan PKI, operasi teritorial untuk memastikan dukungan dari masyarakat setempat. Pasukan militer menghadapi berbagai kesulitan selama operasi tempur, terutama karena faktor medan dan alam. Daerah perbukitan Blitar Selatan lebih dikuasai oleh pasukan PKI yang juga mendapat bantuan dari kader-kader lokal. Hal ini membuat militer kesulitan melacak markas vital PKI. Namun, setelah sebulan operasi berlangsung, Batalion 511 Blitar akhirnya berhasil menemukan markas utama PKI. Kontak senjata antara ABRI dan pasukan PKI pun terjadi cukup sengit. Kali ini, PKI benar-benar berhasil digilas. Beberapa pimpinan PKI tertangkap, termasuk Rewang, sementara yang lain terbunuh di tempat. Pasukan ABRI berhasil menguasai markas PKI, mengejar sisa-sisa pasukan yang melarikan diri melewati pedesaan, lembah perbukitan, hingga pesisir Samudra Hindia untuk mempercepat pembersihan sisa-sisa PKI dan meminimalkan korban dari kalangan rakyat. Komando Satuan Tugas Operasi Trisula mengeluarkan seruan melalui selebaran yang disebarkan oleh pesawat artileri ke seluruh wilayah. Seruan ini dikenal dengan istilah 3 meter, yaitu membantu, menyerah, atau mati. Angkatan Udara menyebarkan pamflet bertuliskan 3 meter ini yang mendorong warga yang terpengaruh PKI untuk menyerahkan diri. Akibatnya, banyak warga yang berangsur-angsur menyerah, meskipun sebagian lainnya tertangkap basah di beberapa tempat. Satgas Trisula, Banser, dan warga setempat bekerja sama dalam menyadarkan masyarakat Blitar Selatan
yang terpengaruh oleh ideologi PKI. Selain itu, dilakukan pelarangan penggunaan senjata api dan pembangunan ulang sarana prasarana yang rusak akibat konflik kader-kader, serta pimpinan PKI yang tertangkap ada yang dieksekusi mati, sementara sebagian lainnya disidangkan dalam Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub sebelum akhirnya juga dieksekusi. Terima kasih telah menonton channel ini.